Selamat pagi, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara pencinta renungan The Message. Pada pagi hari ini saya diingatkan dengan satu statement yang berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu di dalam Roma 12 ayat 2. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5 saya teringat dengan kalimatnya begini, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat lagi Filipi 2 ayat 5 yang sering digemakan di gereja Rehoboth Semarang, hendaklah kamu hidup bersama, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dari 3 ayat ini saya mau rangkum jadi satu judul khotbah yang dikalimatkan begini, saudaraku. Bagaimana kita keluar dari negative thinking menuju kepada pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang penting, saudaraku, karena banyak orang ketika hidupnya kusut, masalah tidak kunjung usai, maka dia akan mengalami sebuah kemelesetan dan akhirnya dia akan menjadi manusia yang memiliki respon yang salah kepada orang lain. Dan itu yang sering kita sebut dengan netting atau negative thinking. Negative thinking itu bukan sekedar soal cara berpikir yang salah, saudaraku. Tetapi ini masalah yang serius dalam kerohanian seseorang. Maka boleh saya katakan di dalam perspektif suara kebenaran, pikiran negatif itu adalah tanda manusia lama masih memimpin hidup orang itu. Kalau bahasa anak muda netting, negative thinking, netting. Banyak orang Kristen rajin beribadah, berdoa. Tapi faktanya batinnya masih penuh dengan kecurigaan. Penuh dengan prasangka, penuh ketakutan, penuh keluhan. Ini menunjukkan bahwa Kristus belum sungguh-sungguh menjadi panutan di dalam wilayah pikiran dan perasaan orang itu. Sekali lagi saudaraku ya, saya selalu mengingatkan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita tidak berjuang hidup benar, mengikut yang menjadi cara berpikir, berperasaan, berkehendak seperti Tuhan Yesus, atau rupa Allah itu tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa kita, Elohim Yahweh. Lah, kenapa saya selalu membawakan renungan-renungan yang lebih kepada aplikasi hidup? Karena begini saudaraku, banyak orang yang hanya pintar teori, gagal praktek. Atau pintar teori, bingung praktekinnya. Maka saya mau ingatkan bahwa rajinmu beribadah, rajinmu berdoa, tapi kalau Anda tidak praktek mengenakan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus, maka batinmu akan penuh dengan kecurigaan, prasangka buruk, ketakutan, keluhan, dan masih banyak lagi lainnya. Dan di situ menunjukkan bahwa Anda belum sungguh-sungguh mengenakan Kristus atau mengembalikan rupa Allah dalam hidupmu. Karena kalau seseorang sudah mengembalikan rupa Allah dalam hidupnya, maka wilayah pikiran dan perasaannya dikuasai oleh Kristus itu sendiri. Dan itulah yang memanjakan hati Bapa kita Elohim Yahweh. Ngerti ya saudaraku ya? Di situ yang mau saya bidik sebetulnya. Karena kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Bapa kita. Kalau kita tahu hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Bapa kita, seperti apa yang Bapa mau? Seperti Yesus. Ya udah kita harus seperti Yesus itu hidup. Karena Bapa tidak hanya ingin kita berbuat baik, tetapi berpikir dan merasa seperti putra tunggalnya.
Sampai akhirnya kita bisa menemukan yang Bapa mau, kehendak Bapa tergenapi dalam hidupmu dan hidupku. Gitu saudaraku. Jadi sekali lagi, pikiran negatif itu lahir dari natur yang belum mati. Natur dosa yang belum mati. Buah dari natur dosa, buah dari manusia lama itu ya negative thinking itu. Karena masalah utama manusia bukan perbuatannya, tetapi keberadaan batinnya. Netting itu muncul dari ego yang masih ingin dipuaskan. Atau dari ketakutan-ketakutan akan kehilangan kenyamanan hidup. Atau luka batin yang mungkin belum diserahkan kepada Sang Penciptanya. Dan keinginan untuk mengontrol keadaan. Itulah negative thinking yang mengakibatkan negative thinking itu muncul. Itulah sebabnya orang bisa mudah tersinggung, cepat curiga, selalu melihat niat buruk orang lain. Orang lain baik sama kita. Kalau kita masih salah, masih netting, negative thinking, kita bisa lihat kebaikan itu menjadi sesuatu yang buruk loh. Ini mau niat buruk nih sama saya. Padahal gak ada. Dan akhirnya orang-orang model begini akan sulit percaya kepada rencana Tuhan. Karena dia pun akan netting dengan Tuhan. Dia akan negative thinking sama Tuhan. Ngerti ya saudaraku? Karena negative thinking itu bukan karena keadaan buruk. Tetapi karena batin yang belum ditaklukkan di dalam Kristus Yesus. Itu saudaraku. Yesus memiliki pikiran dan perasaan yang sudah mati terhadap dirinya sendiri. Maka kalau kita belajar dari pribadi Yesus, bagaimana memanjakan hati Elohim Yahweh Bapanya. Yang pertama, Yesus tidak dikuasai perasaan negatif. Yesus difitnah tapi dia tidak membalas. Dia dikhianati tapi dia tetap mengasihi. Ditolak, dia tidak kepahitan. Disalibkan, dia tetap mengampuni. Karena pribadi Yesus tidak hidup untuk membela dirinya, melainkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya dalam hidupnya. Tertuang di dalam firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 42 yang berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Negative thinking lahir ketika diri sendiri masih menjadi pusat hidup. Makanya di dalam suara kebenaran saya selalu ajarkan saudaraku, pusat hidupmu harus Tuhan. Hukum hidupmu Yesus itu sendiri. Amin saudaraku. Ya, jadi jelas sudah. Maka dibutuhkan pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu bukan sekedar berpikir positif. Ya, saya menolak konsep positive thinking ala dunia. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pembaharuan pikiran, renewed mind, diperbarui pikiran kita. Bukan diperbarui motivasi kita, bukan, tetapi pikiran kita, pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Yang berarti cara pandang kita disesuaikan dengan maunya Allah. Disesuaikan dengan kehendak Allah. Maka penilaian kita tunduk kepada kebenaran firman. Perasaan kita dilatih taat kepada roh, bukan sebaliknya. Amin saudaraku. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya pikiran negatif harus dilawan dan dimatikan. Kita pegang pikiran kita dengan takut akan Tuhan sehingga tidak dibiarkan liar. Dan batin harus didisiplinkan setiap hari dengan koneksi kepada Bapa kita. Terhubung minim 30 menit tiap hari. Punya waktu duduk dekat kaki Tuhan untuk Tuhan mendandani batinmu dan batinku. Ini langkah-langkah, ikuti saudaraku. Anda cuma pinter suara kebenaran tapi gak bisa praktek juga omong kosong, percuma. Ya, praktek, yuk bareng-bareng. Saya pun mencoba untuk menemukan bagaimana berpraktek untuk melakukan suara kebenaran ini. Tapi kunci utamanya adalah hubungan kita dengan Bapa.
terhubung, saudaraku. Itu kunci utama kita. Kalau pakai kekuatan, kepandaian, pengalaman gak bisa, remuk ikut Tuhan. Betul, saudaraku. Dan kunci yang melandasi itu semua adalah kesucian hidup. Kesucian hidup itu dimulai dari pikiran dan perasaan kita. Ya, belajar menyangkal diri tiap hari. Setiap kali muncul pikiran-pikiran yang negatif, ketika berpikir, aduh, pikiran apa contohnya? Aku tidak diperlakukan adil nih sama si A, sama si B. Atau orang itu pasti jahat sama aku. Dia mau rusak nama baikku. Atau aku selalu dirugikan ini dan itu. Kalau keluar kalimat-kalimat begitu, muncul pikiran-pikiran begitu, tanyakan kepada dirimu, apakah ini pikiran Kristus atau pikiran manusia lamaku? Amin, saudaraku. Maka belajar menyangkal diri setiap hari. Ini latihan rohani untuk keluar dari negative thinking. Belajar begitu, saudaraku. Dan yang kedua, terima segala keadaan yang terjadi dalam hidupmu itu sebagai rajutan tangan Tuhan yang baik kepada engkau dan saya. Amin. Ya, Tuhan melihat penderitaan bukan sebagai ancaman tetapi sebagai jalan ketaatan. Ya, Yesus menggambarkan itu. Dia melihat penderitaan itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jalan ketaatan untuk dia tunjukkan kepada Bapanya seberapa taat dia kepada Bapanya. Maka segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah sarana untuk mematikan manusia lama kita. Katakan amin, saudaraku. Maka yang pertama tadi, langkah untuk kita latihan rohani untuk kita keluar dari negative thinking. Yang pertama, belajar sangkal diri tiap hari. Kalau ada muncul pikiran yang gak benar, mulai tanyakan, ini pikiran Kristus atau bukan. Yang kedua, terima segala keadaanmu sebagai alat pembentukan Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat sama Anda dan saya. Dan yang ketiga, bangun kesadaran hidup di hadapan Allah. Orang yang sadar hidup di hadapan Allah, dia tidak sibuk menilai orang lain. Dia sibuk menilai dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Dan orang yang sadar hidup di hadapan Allah tidak larut di dalam kecurigaan dan kecurigaan. Tidak larut di dalam kepahitan dan kepahitan. Hidupnya pasti manis. Untuk orang lain maupun untuk kepentingan Tuhan. Manis. Tidak ribut sana, jengkel sana. Gosipin situ, jelekin sana, jelekin situ. Ribut sama sana, ribut sama sini. Pusing, saudaraku. Betul? Ya, itu kenapa? Karena fokusnya adalah apakah, gini loh, fokusnya kalau setiap kali ketemu mulai orang-orang model begitu atau Anda masih ada di situ, tanyakan apakah pikiranku ini nyenengin hati Bapa apa enggak ya? Bangun kesadaran hidup di hadapan Allah. Itu 3 kuncinya. Supaya Anda untuk berlatih rohanimu untuk keluar dari negative thinking. Karena tujuan akhir dari kita hidup, semua yang kita rajut, kita lakukan. Anda dengar renungan pagi tiap hari, punya hubungan dengan Bapa, ke gereja, ambil bagian pelayanan, berjuang hidup taat, hidup kudus, bertanggung jawab. Semua itu supaya apa? Supaya serupa dengan Kristus. Makanya saya selalu ngomong berkali-kali di gereja yang saya layani, ngefanslah sama Yesus. Kalau kamu gak ngefans sama Yesus, kamu gak sampai kepada Elohim Yahweh. Loh, maksudnya gimana, pastor? Kamu harus ngikutin, mengkloning Yesus. Karena kamu dan saya harus serupa dengan Kristus. Itu loh, saudaraku. Jangan malah anti. Gak bisa. Kita harus mau tidak mau seperti Yesus. Keselamatan itu bukan hanya masuk surga. Anda harus tahu itu. Tetapi keselamatan itu adalah menjadi seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, ini firman Tuhan yang ngomong loh. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Loh, itu udah jelas kok. Itu udah perintah kok. Anda mau lawan apa lagi? Kekristenan itu ya ini puncak tertingginya. Menjadi seperti Yesus. Maka pikiran kita harus bersih, suci. Perasaan kita harus bersih, suci. Jangan jahat sama orang. Netting aja, negative thinking aja.
Coba orang tua kamu kalau nggak sayang sama kamu nggak dimarahin. Karena sayang kamu ditegur, dididik. Saya sayang sama anak-anak saya, sama anak-anak rohani saya. Anak-anak jasmani dan rohani saya sayang. Kalau salah saya tegur. Kalau ditegur itu tandanya bapakmu mengasihimu. Maka saudaraku, pakai pikiran dan perasaan di dalam Kristus yang semakin suci, semakin lembut, semakin mau dididik, teachable spirit. Sehingga ketika didikan itu masuk, Anda tidak negative thinking sama yang sayang sama kamu. Gitu saudaraku. Maka reaksimu akan semakin tepat. Kalau orang netting reaksinya ngambek. Kalau di pelayanan cabut dari pelayanan. Pindah gereja, pindah terus. Tiap tahun pindah gereja nanti. Atau enggak 2 tahun sekali pindah, 3 tahun sekali pindah, ngambek pindah. Satu kota Semarang udah pernah kamu jelajahi semua tuh nanti. Gara-garanya apa? Negative thinking yang tidak kamu garap beresin dalam hidupmu. Itu saudaraku. Lu pastor kok ngomong begitu? Iya, lapangan begitu. Orang Kristen banyak yang pindah-pindah gereja gara-gara ngambek. Itu loh saudaraku. Makanya kalau saya buat di WA channel yang ada di GSKI Rehoboth Semarang, itu saya ada satu quotes yang saya masukkan sepenggal kebenaran itu tentang menjadi warrior series. Itu menjadi pelayan Tuhan yang warrior. Di situ saya masukin kalimat-kalimat yang memang sebetulnya menampar orang-orang untuk menjadi pelayan Tuhan itu tahan banting dong, kuat, nggak lembek gitu loh. Itu yang mau saya ajarkan saudaraku. Karena banyak orang Kristen itu yang memelihara negative thinking. Makanya kalau nyanyinya seperti Yesus, bohong. Enggak. Kamu masih simpen negative thinking dalam hidupmu. Negative thinking itu harus ditinggalkan, bukan dipelihara. Amin saudaraku. Tuhan panggil engkau dan saya keluar dari pikiran yang penuh curiga kepada siapapun dan apapun. Tuhan memanggil kita keluar dari perasaan yang dikuasai ego batin yang selalu menang sendiri, bela diri. Dan masuk ke dalam pikiran Kristus, perasaan Kristus, hidup yang berkenan kepada Allah. Suci, kudus, lembut. Ayo saudaraku, mari kita berkata tiap hari, Tuhan bentuklah pikiranku. Sucikan perasaanku. Sampai aku sungguh serupa dengan putra tunggalmu, Yesus itu. Selamat berjuang saudaraku. Ini bukan main-main, tidak mudah loh. Tapi ini fakta ada di lapangan. Mungkin Anda yang mendengarkan ini masih suka negative thinking. Berubahlah dan bertobatlah. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.